ya. Jadi bukunya ringan tetapi menarik gitu. Apalagi nanti kisah-kisah masuk kisah-kisah buah manis, tanda-tanda mencintai Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah para sahabat yang luar biasa. Yang mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dan ini menunjukkan, mudah-mudahan ini sebagai penunjukan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 25 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Imam Asy-Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam ini kita membaca sebuah buku kecil tetapi isinya sangat luar biasa yang berjudul Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi hafizahullahu taala. Dan buku ini dicetak di Kerajaan Arab Saudi oleh Wakalatul Matbu'at wal Bahthul Ilmi, yaitu Departemen Percetakan
dan pembahasan ilmiah, Wazaratus Syu'un Al-Islamiyah wal Awqaf wad Da'wah wal Irsyad, Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi, yang mana saya memiliki buku cetakannya, yaitu dicetak pada cetakan yang kelima tahun 1432 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2011. Sekarang kita 2022, berarti 10 tahun yang lalu. Dan itu sudah cetakan kelima. Dan sekali lagi kita memulai dengan bismillah pada Rabu malam Kamis 25 Safar 1444 Hijriah, kita memulai membaca kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi. Buku ini kecil, ukuran A5 begitu, kecil, dan sekitar ada 104 halaman. Dan buku ini sebagai pengetahuan saja, sudah dari dulu saya baca. Setiap kali ingin mengisi kajian tentang cinta Nabi Muhammad SAW, maka selalu membaca dan dibacakan buku ini. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kita mulai membaca buku ini. Dan cara saya membaca buku ini adalah membacakan Arabnya, kemudian setelah itu menjelaskan dengan bahasa yang bebas, tidak terjemahan letterlock, akan tetapi insya Allah apa yang dituliskan dalam buku ini tersampaikan. Kita baca muqaddimahnya. Qala al-musannif Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Sudah sering saya sebut, ini adalah sebagai bentuk mencontoh apa yang tertulis di dalam mushaf Al-Quranul Karim. Sesungguhnya yang pertama kali tertulis dalam mushaf adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam surat-surat beliau kepada para pembesar dan para raja. Dan maksud dari bismillahirrahmanirrahim adalah bismillahirrahmanirrahim aktub. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menulis. Dan maksudnya adalah meminta kepada Allah keberkahan dengan tulisan ini melalui nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Kemudian penulis mengatakan al-muqaddimah, pendahuluan. Beliau menyebutkan khutbatul hajah. Ini biasa disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala ketika ingin memulai sesuatu. Ada yang mengatakan khutbatul hajah hanya dipakai saat khutbah. Ada juga yang mengatakan khutbatul hajah dipakai baik khutbah ataupun surat-surat, buku-buku, sehingga sebagai pendahuluan. Dan khutbatul hajah adalah kita memuji Allah, meminta tolong kepada Allah, meminta maghfirah dari Allah, dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan dosa-dosa atas perbuatan kita.
Kemudian di dalam khutbah hajah menyebutkan bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah, tidak ada yang menyesatkan kecuali Allah. Kemudian di dalam khutbah hajah terdapat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan di dalam syahadat tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati dirinya dengan 2 poin. Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki gelar yang paling cocok dengan beliau adalah 2 gelar ini. Abdullah, hamba Allah, dan Rasulullah, dan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah adalah beliau tidak boleh diibadahi. Beliau makhluk, manusia, sebagaimana manusia. Kemudian beliau Rasulullah, tidak boleh didustakan. Segala ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dipercaya dan diimani. Makanya para ulama mengatakan Abdullah la yu'bad wa Rasulullah la yukadzab. Beliau adalah Abdullah, hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh didustakan. Dan inilah gelar yang paling cocok untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap dalam kajian ini banyak sekali nanti nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Maka jangan bosan, bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya akan baca sebuah hadis, di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu baris ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah tanda salah seorang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang kelupaan. Adapun isi dari kitab ini sebagai pengetahuan sebelum kita membahas lebih dalam, isinya dia ada sekitar 4 pembahasan. 4 pembahasan, tidak banyak. Pertama, kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada setiap makhluk, siapapun dan apapun. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, buah manis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ketiga, tanda-tanda, ciri-ciri mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda-tanda ini nanti banyak tanda-tandanya. Tanda yang pertama adalah semangat untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuang keras bagaimana ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang kedua adalah berkorban harta, nyawa, bahkan keluarga untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang ketiga adalah mentaati perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang keempat adalah membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah buku yang akan kita pelajari. Kalau sudah paham berarti sudah Baik. Kita lanjut tadi. Kemudian amma ba'du. Amma ba'du ini sunnah di dalam tulisan. Amma ba'du. Ya, artinya apapun yang sudah saya katakan sebelumnya, maka tidak ada hubungan dengan apa yang saya katakan sekarang. Dia seperti pembatas. Amma ba'du. Fa'innahu mimma yajibu 'alal mar'i an yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayakuna an-nabiyyul karimu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ahabbu ilaihi minal khalqi kullih. Artinya wajib atas setiap orang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, orang yang paling dicintai dari seluruh makhluk. Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai
dari seluruh makhluk, siapapun dia. Sampai bapak, ibu kita, anak, istri kita, kalah kedudukannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada thamaratun 'azimatun fid dunya wal akhirah. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki buah manis yang sangat besar. Walakin katsiran mimman mudda'i hubbihi atau mudda'i hubbahu sallallahu alaihi wasallam yufarrituna fihi. Kama anna al-katsirin yahsuruna mafhumahu fi adyaqi nutaq. Akan tetapi kebanyakan orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyimpang di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian yang lain, jadi ada kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Terlalu berlebihan sampai-sampai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai Tuhan. Atau terlalu meremehkan. Mencintai Nabi Muhammad SAW hanya batas-batas tertentu saja. Nah, ini dua kelompok yang para ulama mengatakan tarafain naqil, yaitu dua ekstrim kanan ekstrim kiri yang saling berseberangan. Wa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Wa raghbatan fi tadhkiri nafsi wa ikhwani wa tabsiruhum bi ahammiyatihi wa thamaratihi wa haqiqatihi azamtu bi'aunillah ala mu'alajatil mawdu' min khilalit tasa'ulatit taliyah. Dan karena ingin untuk mengingatkan diri sendiri, saudara-saudara kaum muslimin yang lain, memberikan pengetahuan tentang pentingnya permasalahan mencintai Nabi Muhammad SAW, memberikan pengetahuan tentang buah manis mencintai Nabi Muhammad SAW, dan juga apa hakikat mencintai Nabi Muhammad SAW, maka saya bertekad dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk mengobati permasalahan-permasalahan ini. Karena ada tadi yang menyimpang dari permasalahan mencintai Nabi Muhammad SAW melalui beberapa pertanyaan berikut. Alif, ma hukmu hubbin Nabil Karim sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, apa hukum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau berbicara hukum berarti kita berbicara ahkam syar'iyyah al-khamsah. Hukum-hukum syariat amaliyah yang 5. Wajib, mustahab atau mandub, makruh, mubah, makruh, haram. Maka kita bicarakan nanti. Ba, ma samaratuhu fid darain. Pertanyaan yang kedua adalah apa buah manis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita akan bahas nanti. Jim, C berarti ya. Ma alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tanda-tanda cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dal, kaifa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum fi dha'i tilkal alamat. Bagaimana praktek para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam petunjuk dengan tanda-tanda mencintai tersebut. Bagaimana mereka mempraktekkan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi adalah saksi hidup yang sebenarnya dan sehakikatnya dan yang paling baik dalam praktek mencintai Rasulullah SAW. Saya ulangi, sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu adalah saksi hidup dalam praktek yang paling benar perihal mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka kita berpatokan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada seorang syekh ditanya, ya syekh, apa hukumnya seorang ustadz pendakwah memvideokan dirinya di dalam praktek-praktek haji dari awal sampai akhir? Maka syekh ini menjawab,
kalau saya mungkin tidak ikhlas. Kalau saya yang melakukan itu mungkin tidak ikhlas. Mungkin pendakwah tersebut ikhlas, saya tidak tahu. Kata beliau begitu. Lalu yang bertanya ini mengatakan, mungkin niatnya baik Syekh. Ingin agar orang mencontoh perbuatannya saat berhaji itu begini loh, begini. Maka Syekh langsung mengatakan, man istanna falyastanna biman qad mat. Siapa ingin menjadikan seseorang sebagai contoh orang-orang yang sudah meninggal. Siapa mereka? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini menjadi pelajaran. Ya, menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa yang patut dicontoh orang-orang yang memang sudah diridhai oleh Allah. Sudah dicap kebaikan oleh Rasulullah SAW. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari kaum muhajirin, kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Mereka yang paling patut untuk dijadikan sebagai contoh. Kenapa demikian? Kenapa pendakwa-pendakwa ustaz-ustaz sekarang yang masih hidup tidak bisa dijadikan contoh? Ya, karena fa innal hayy la tu'man alaihil fitnah. Karena yang masih hidup tidak aman dari godaan. Makanya kita mencontoh bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mempraktekkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang wa kaifa nahnu. Lalu bagaimana kita? Waqad qassamtu mu'alajatiha li hadzal mawdu'i ila thalathati mabahith wa hiya 'ala nahwi tali. Dan saya membagi pengobatan permasalahan ini kepada 3 pembahasan. Yaitu al-mabhathul awwal wujubu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min kullil khalq. Kewajiban yang pertama, sebagaimana sudah saya sebutkan, kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW lebih banyak dibandingkan seluruh makhluk. Al-mabhath tsani, thamaratu hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kedua adalah buah manis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Al-mabhath tsalits, alamatu hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ketiga adalah tanda-tanda cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hadza wa qad sabaqa an nushira li bi fadlillah haula hadzal mawdu' fi nashratin asdaratha idaratu syu'un ad-diniyah bil amn al-'am bil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah. Inilah dan sudah disebarkan sebelumnya tulisan ringkas saya seputar judul ini yang disebarkan oleh Kementerian Urusan Agama di Kerajaan Arab Saudi. Kama nasyarahu ba'dun nasyirin naqlan an tilkan nushrah. Kemudian sebagaimana juga disebarkan oleh para orang-orang yang mempunyai percetakan. Faraghibtu fi i'adatin nadhari fihi. Fa'adhabtu ilaihi ba'd al-idafat kama ujriyat fihi ba'd at-ta'dilat. Maka saya memperbaiki yang perlu diperbaiki dan saya memasukkan tambahan-tambahan. Wa as'alullaha al-'aliyyal qadir an yaj'ala 'amali hadza khalisan liwajhil karim. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha kuasa untuk menjadikan amalku ini ikhlas karena mencari wajah Allah yang mulia. Wa an yaj'alahu nafi'an mufidan li wa liman qara'ahu yauma la yanfa'u banun wala banun. Dan menjadikan buku ini bermanfaat untuk aku dan bagi siapa saja yang membacanya pada hari yang tidak ada bermanfaat harta dan anak. Wa an yarzuqana jami'an hubbahu subhanahu wa ta'ala.
wa hubba habibahu al-karim sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita seluruhnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajma'na ma'ahu fi jannatin na'im innahu sami'un mujib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan. Wa sallallahu taala ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Baik. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsaru min kullil khalq. Lebih banyak cintanya daripada seluruh makhluk. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW lebih banyak cintanya daripada seluruh makhluk. Beliau mengatakan, Inna hubban nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam minal iman. Nah ini yang harus dijadikan sebuah keyakinan. Bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah termasuk iman. Jadi dia bagian dari keimanan. Waqad waradat nususun katsiratun tadullu ala annahu yajibu 'ala al-'abdi an yakuna ar-rasulul karimu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Dan telah terdapat dalil-dalil tegas yang begitu banyak yang menunjukkan bahwa wajib atas seorang hamba untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia manusia yang paling ia cintai dibandingkan dirinya, orang tuanya, anaknya, keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Berarti penulis ingin membawakan kepada kita hukum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya apa? Wajib. Apa itu wajib? Wajib pengertiannya adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Itulah hukum dari atau itulah pengertian dari wajib. Kalau kita dulu mungkin di SD diajari bahwa wajib adalah jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka ini adalah nilai dari wajib. Nilai dari sesuatu yang wajib. Dikerjakan pahala, ditinggalkan berdosa. Tapi pengertian wajib beda. Pengertian wajib adalah apa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Sebagian ulama meringkas wajib itu adalah apabila ditinggalkan berdosa. Apabila ditinggalkan berdosa diancam siksa. Ini adalah poin wajib yang membedakan dari sunnah dan dari yang lainnya. Karena kalau dari sunnah hampir sama. Sunnah apa? Ma amara bihi syari' amran ghaira jazim. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras. Tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Makanya wajib adalah diancam dengan siksa siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Jadi pengertian wajib gampangannya ditinggalkan berdosa. Dan ini mengeluarkan dari sunnah. Kalau sunnah jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, ini adalah perkara yang wajib. Dan saya pesan bagi para penuntut ilmu, belajarlah ilmu usul fikih. Ini pengalaman pribadi. Saya dulu tidak suka ilmu usul fikih. Karena saya anggap dulu itu dari ilmu kalam. Makanya saya tinggalkan. Akhirnya
saat berdakwah sangat diperlukan. Maka bagi para anak-anaknya yang santri-santri atau yang mahasiswa-mahasiswa sekarang, baik di Universitas Islam Madinah, baik di STDI atau di mana saja, maka belajarlah ilmu usul fikih karena dia ilmu yang sangat penting. Ya. Taib. Telah ditunjuki dalil-dalil tegas yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa seorang hamba wajib untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dibandingkan dirinya sendiri. Kalau sudah dirinya sendiri selesai itu sudah. Apalagi orang lain. Baik itu orang tuanya, anaknya, hartanya, keluarganya, dan seluruh manusia. Tidak ada yang lebih paling dicintai oleh manusia dari manusia kecuali dua. Orang tua dan anak. Saya ulangi, tidak ada yang lebih dicintai oleh manusia dari manusia kecuali dua. Orang tua dan anak. Meskipun demikian orang tua dan anak harus kalah rasa cinta kita kepada mereka ketika berhadapan dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung lanjut. Wa annahu man lam yakun kadzalik fa huwa yu'arridu nafsahu lil 'uqubati al-'ajilah awil ajilah. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Siapa yang tidak demikian? Siapa yang tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dibandingkan dirinya, anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia, dia terancam dengan siksa Allah. Al-ajilah awil ajilah. Al-ajilah yang segera, berarti di dunia. Awil ajilah yang akan datang, yaitu di akhirat kelak. Wa fima yali adhkuru ba'dha tilkan nususi bi syai'in minat tafsil. Dan sekarang saya akan menyebutkan sebagian dalil-dalil tegas sambil ada rinciannya. Dalil-dalil tegas untuk apa? Yang menunjukkan kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan, yang pertama, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min hubbin nafs. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar dibandingkan kecintaan terhadap diri sendiri. Lihat, bayangkan ya. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar dibandingkan mencintai diri sendiri. Rawal Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qala كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hisham sahabat Rasulullah SAW. Beliau yang punya cerita. Beliau bercerita, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab karena dipegang menunjukkan kesayangan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, maka beliau langsung menyatakan cintanya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali dari diriku. Masih ada tersisa dirinya. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan segala apapun kecuali dari diriku. Nabi Muhammad SAW menanggapi perkataan Umar bin Khattab. Tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya. Yaitu demi Allah. Dan sering saya sebut, ketika orang bersumpah, itu berarti sedang menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan.
Maka Rasulullah SAW bersumpah menyebutkan Allah yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Berarti pembicaranya ini penting. Tidak wahai Umar, sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih engkau cintai daripada dirimu. Maka lihat, ini contoh yang patut kita contoh. Dan ini gaya hidup para sahabat. Mereka tidak mencela-mencela. Ketika sudah ada pemberitahuan langsung mereka mengatakan. Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, sesungguhnya sekarang demi Allah wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku. Itu kebiasaan para sahabat. Tidak nunggu lama, tidak banyak pikir. Ya, langsung mereka mengatakan sebagaimana yang diinginkan oleh syariat. Sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sekarang wahai Umar. Nah, kata-kata sekarang wahai Umar, yaqulul allamah al-aini fi syarhi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, la yakmul iman. Berkata Imam al-Aini. Imam al-Aini adalah seorang ulama, pensyarah hadis, ulama hadis. Ketika beliau menafsiri hadis tadi, tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Maka maksudnya kata Imam Al-Aini, tidak sempurna imanmu wahai Umar. Ya, kalau masih ada kecintaan kepada seseorang di atas daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak sempurna imannya. Nah, para ikhwah, kesempurnaan iman ada dua. Al-iman al-kamil al-wajib. Ada al-iman al-kamil al-mustahab. Saya artikan. Kesempurnaan iman ada dua. Keimanan yang sempurna yang wajib. Dan keimanan yang sempurna yang dianjurkan. Keimanan yang sempurna yang wajib, jika orang ini tidak memilikinya, maka diancam dengan neraka. Itu yang dimaksud. Apabila seseorang lebih mendahulukan cintanya kepada dirinya sendiri dibandingkan cintanya kepada Rasulullah SAW, dia belum memiliki kesempurnaan keimanan yang apa? Yang wajib. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi ketika Nabi Muhammad SAW berkata, la, tidak wahai Umar. Maksudnya, la yakmul imanu. Tidak sempurna imanmu. Nah, ketidaksempurnaan iman ini ketidaksempurnaan apa? Nanti kita akan tulis ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Kata Imam Al-Aini rahimahullah di dalam kitab beliau Umdatul Qari, Syarah Sahihul Bukhari. Imam Al-Aini punya kitab namanya Umdatul Qari. Beliau mengatakan, yakni kamula iman, sempurna imanmu. Nah, kesempurnaan iman itu dibagi menjadi dua, ya. Kamalul iman, kamalul iman. Kesempurnaan iman. Dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah al-iman al-kamil al-wajib. Al-iman al-kamilu al-wajib. Yang kedua al-iman al-kamil al-mustahab. Al-kamil al-mustahab. Ini wajib
Ini mustahab mandub, sunnah. Apa contoh keimanan yang sempurna yang wajib? Atau sebelum contoh saya ingin sebutkan dulu. Keimanan kesempurnaan yang wajib adalah yang apabila seseorang tidak memilikinya diancam dengan neraka. Ini hati-hati. Yang tidak memilikinya diancam dengan neraka. Adapun al-iman al-kamil al-mustahab adalah keimanan kesempurnaan yang dianjurkan. Yang kalau tidak memiliki tidak mengapa. Seperti saya beri contoh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau pada prakteknya kita lebih mendahulukan kecintaan pada diri kita dibandingkan saudara muslim kita, maka kita kurang sempurna keimanan, tetapi cuma mustahab, tidak diancam dengan neraka. Tapi kalau tidak memiliki ini, kurang sempurna keimanan yang wajib, diancam dengan neraka. Bisa dipahami ya? Ini istilah kamalul iman, al-iman al-kamil al-wajib. Keimanan yang sempurna yang wajib. Keimanan yang sempurna yang mustahab. Ya. Misalkan la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi yang tidak punya amanah. Yang tidak amanah tidak ada iman. Apakah diancam dengan kesempurnaan keimanan yang wajib atau kesempurnaan keimanan mustahab? Maka yang mustahab. Yang tidak amanah dia mustahab. Ya. Ada yang wajib, ada yang termasuk keimanan yang wajib adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Wa mimma yulahadhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la walladhi nafsi biyadihi annahu sallallahu alaihi wasallam aqsama wa huwa sadiqun fi kulli ma yaqulu hatta walau lam yuqsim. Fama baluhu sallallahu alaihi wasallam idza halaf wal halifu yufidu ta'kidal kalam. Nah, perhatikan baik-baik. Dan yang patut diperhatikan di sini sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan la walladzi nafsi biyadihi. Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Kata Al-Imam Al-Aini rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau jujur di dalam apa yang beliau ucapkan. Bersumpah atau tidak bersumpah. Tetapi mengapa beliau bersumpah? Ini menunjukkan bahwa sumpah beliau untuk menekankan pembicaraan. Persis seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Menunjukkan bahwasanya penting sekali perkara tersebut. Nah ini dalil yang pertama. Tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia lebih daripada diri sendiri. Lebih daripada kecintaan terhadap diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min hubbil walidi wal walad. Wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak, lebih besar daripada kecintaan terhadap orang tua dan anak. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kecintaan kepada orang tua dan anak. Apa dalilnya? Rawal Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, "Fa walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya." Ini sama, sumpah. Tidak beriman salah seorang dari kalian, lihat, iman apa di sini? Yang sempurna, yang wajib. Yang apabila tidak memilikinya maka diancam dengan
neraka. Adapun keimanan yang sempurna yang mustahab, yang dianjurkan, kalau orang tidak memilikinya, maka dia hanya kekurangan fadilah. Saya tadi ingin mengoreksi, yang masalah amanah itu wajib itu. Wajib menunaikan amanah, bukan mustahab. Ya. Jadi ada hal-hal yang apabila tidak dikerjakan, dia hanya kekurangan yang mustahab, yang dianjurkan saja. Tapi apabila ada yang tidak dikerjakan, ada yang berpotensi kehilangan kesempurnaan iman yang wajib, dan itu diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya dan anaknya. Saya ingat dulu Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddits Baqiyatus Salaf Syekhuna Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, di majlis beliau mengatakan, mengapa di sini disebutkan walidihi wa waladihi? Bahkan bukan di masjid, beliau katakan, di kampus kita waktu itu. Beliau datang ke kampus ngajar. Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Karena kata beliau, tidak ada manusia yang paling dicintai oleh manusia dibandingkan dua orang ini. Orang tua dan anak. Maka apabila orang tua dan anak saja wajib kecintaannya kalah dibandingkan kecintaan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan kewajiban. Taib. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Dan beliau ahli hadis bermadzhab Syafi'i. Beliau mempunyai kitab yang sangat fenomenal, Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Beliau mengatakan, wa mimma najidu fi hadzal hadits syarif aidan anna as-sadiq al-masduq an-natiqa bil wahyi aqsama ala ma jaa fil hadits. Nah, kita dapati juga di dalam hadis ini yang mulia ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur, perkataannya dibenarkan, yang berbicara dengan wahyu, beliau juga bersumpah di dalam hadis ini, menunjukkan penting. Wa hal tadkhulul ummu fi lafzil walid? Lihat, apakah ibu masuk di dalam kata orang tua tadi? Kan hadisnya berbunyi, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya. Nah, orang tua di sini masuk enggak ibu? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, yujibu an hadzal Hafidh Ibnu Hajar biqaulihi in urida bihil walidu min man lahul walad faya'um au yuqal uktufiya bidzikri ahadihima kama yuktafa an ahadi dhiddaini bil akhar wa yakunu ma dzukira ala sabili tamtsil wal muradil aizzah ka'annahu qala ahabbu ilaihi min man a'azzatuhu. Yang artinya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, jika dimaksudkan orang tua yang di sini adalah siapa yang memiliki anak, maka ibu pun masuk karena ibu memiliki anak. Atau bisa juga jawabannya adalah cukup pengataan walid. Walid di sini dalam bahasa Indonesianya ayah. Ya, ayah. Cukup perkataan walid. Kenapa? Karena ketika ayah disebutkan, maka juga mencakup orang-orang yang di samping ayah, di antaranya siapa? Ibu, orang yang paling dicintai oleh manusia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil jim C yang ketiga, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam aktsar minal ahli wal mali wan nasi ajma'in. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar dibandingkan harta, keluarga dan seluruh manusia. Kalau tadi yang pertama orang tua, kemudian yang kedua yang pertama diri sendiri, yang kedua orang tua dan anak, yang ketiga adalah harta dan seluruh manusia. Harta dan seluruh manusia. Baik.
Rawal Imam Muslimun an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Imam Muslim meriwayatkan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang hamba. Hamba di sini umum, siapapun dia. Tidak beriman seorang hamba. Hamba di sini umum. Mau laki-laki, perempuan, mau orang tua, anak muda, mau miskin, kaya, pejabat, rakyat, umum dia. Tidak beriman seorang hamba sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih ia cintai daripada keluarganya, ya maksudnya istrinya, hartanya, dan seluruh manusia. Ini dalil jenis ketiga. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa sebagaimana saya sebutkan tadi, yang lebih mencintai selain Nabi Muhammad SAW, maka berarti dia tidak memiliki al-iman al-kamil al-wajib. Saya sudah sebutkan tadi. Siapa yang tidak memiliki al-iman al-kamil al-wajib, maka diancam dengan apa? Dengan neraka. Coba lihat sekarang dalilnya. Ya, lihat sekarang dalil huruf D. At-tahdid liman kana syai'un minal khalq ahabba ilaihi minhu sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya ancaman bagi siapa yang ada makhluk lebih ia cintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang makhluk lebih ia cintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini menarik ayat ini. Haddadallahu ta'ala bil iqab man kana ahadun minal aba wal abna wal ikhwan wal azwaj wal ashira aw syai'un minal amwal wat tijarah wal masakin ahabba ilaihi minallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa jihadin fi sabilihi azza wa jalla. Allah mengancam dengan siksa siapa yang baik itu orang tua, anak, saudara, istri, kerabat, atau harta, atau perniagaan, atau tempat tinggal, lebih ia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Lebih ia cintai dibandingkan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 5 manusia paling dicintai, ada 3 harta paling dicintai. 5 manusia yang paling dicintai, orang tua, anak, saudara, istri, kerabat. Kemudian harta yang paling dicintai, harta, perniagaan, tempat tinggal. Harta, perniagaan, tempat tinggal. Kalau 8 ini, ada salah satunya lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ini dalilnya. Yaitu surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amri innallaha wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, 5 ya, manusia, harta kalian yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian takut kehancurannya, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah datang dengan siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yaqulul Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir al-ayah, ay in kanat hadhihi al-asya ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, ay fantadhiru madza yahulla bikum min iqabihi wa nakalihi bikum. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari siksa Allah, dari kemurkaan Allah kepada kalian. Itu disebutkan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah.
Kemudian itu tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Tafsiran dari Imam Mujahid. Imam Mujahid seorang ahli tafsir di generasi tabi'i. Yang mana para ulama mengatakan, idza ja'aka an Mujahid fahasbu. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid cukup bagimu. Karena itu tafsir yang sudah luar biasa. Imam Mujahid dan Imam Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullah. Mereka berdua menafsiri, hatta ya'ti amrullah. Tunggulah sampai datang perkara Allah. Kata dua orang ini, Imam Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri, bi'uqubatin ajilah aw ajilah. Tunggulah sampai datang siksa Allah ajilah, yaitu segera di dunia, atau ajilah, yaitu nanti kelak di akhirat. Kemudian penulis mengatakan, yaqulul 'allamatu az-Zamakhsyari fi tafsir al-ayah, wa hadhihi ayatun syadidatun la tura ashadda minha. Kata Al-'Allamah Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Kasyaf, mengatakan ayat ini ayat yang sangat mengerikan. Tidak ada ayat yang lebih mengerikan dibandingkan ayat ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, fatarabbasu, tunggulah. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maka bahayanya orang yang lebih mendahulukan cinta kepada makhluk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Berkata Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi imam abad ke-7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Mempunyai kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, wa fil ayati dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wala khilafa fi dzalik. Di dalam ayat tadi, surat apa tadi? At-Taubah ayat 24. Di dalam ayat tadi dalil atas kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Wa anna dzalika, perhatikan ini baik-baik. Wa anna dzalika muqaddamun ala kulli mahbub, dan bahwasanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dikedepankan daripada setiap yang dicintai. Nah, ini yang saya maksud sering saya katakan. Maka saya katakan tadi dari awal, ini salah satu kitab yang saya baca dari mulai saya mengenal dakwah. Dulu kita di sebuah komunitas gitu ya, yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi amalan jauh dari kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebatas klaim. Maka awal-awal saya mengenal dakwah ini, salah satu buku yang sering saya baca ini, yang menarik hati saya. Karena memang kita dididik untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sering saya katakan, inilah ilmiah. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis Rasul, ada perkataan para ulama. Sudah cukup bagi kita. Enggak usah ambil retorika, perkataan-perkataan dari kantong sendiri, enggak usah. Para ulama, ini yang saya katakan ilmiah. Ini yang paling saya suka dari sebuah kitab. Ada dalilnya Quran, ada dalilnya hadis, perkataan para ulama. Karena perkataan para ulama beda dengan perkataan manusia biasa. Penuh dengan ilmu. Lihat saja tadi kan, bagaimana dalamnya pendapat mereka. Bagaimana dalamnya ilmu mereka. Permasalahan apakah ibu masuk, itu kan menunjukkan kedalaman ilmu para ulama. Tidak ada yang bisa menjelaskan itu kecuali para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan para ulama di sini yang dimaksud adalah yang berilmu agama, bukan yang beramaliyah saja. Karena kalau kita lihat pengajian-pengajian atau jenis-jenis pengajian di tengah-tengah kaum muslimin kan banyak. Ada yang pengajian ilmiah, baca kitab, diterangkan. Ada yang amaliyah, beramal, entah salawatan, tahlilan, istighfaran atau apa. Ceramahnya sedikit. Kalaupun ada ceramahnya, bekesahan. Ya, tidak disebutkan dalil Al-Quran, hadis Rasul, tidak diajak untuk pintar terhadap agama Islam.
Nah tentunya kita memilih yang ilmiah agar bisa berilmu kemudian kita bisa mengamalkannya. Nah ini pembahasan yang pertama selesai, ya sisa pembahasan yang kedua dan ketiga. Bah itu ampihan ya gitu sudah. Ya, jadi bukunya ringan tetapi menarik gitu. Apalagi nanti kisah-kisah masuk kisah-kisah buah manis, tanda-tanda mencintai Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah para sahabat yang luar biasa. Yang mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dan ini menunjukkan, mudah-mudahan ini sebagai penunjukan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan? Gak apa-apa. Ada yang langsung ingin bertanya? Nah, silahkan Pak. Tentang pengertian sunnah tadi, saya tidak merubah pengertian sunnah itu tadi, dikerjakan berpahala, tinggal tidak berdosa tadi, tidak apa-apa. Cuma dalam diri saya, bahwa apabila tidak dikerjakan sunnah, itu rugi gitu. Supaya Nabi itu kalau makhluk tidak, yang hal-hal yang makhluk tidak mengerjakan. Nah, tapi kita yang sunnah, lagi dakwah sunnah ini, dan sunnah-sunnah itu dikuatkan gitu. Itu satu. Yang kedua, di masyarakat itu kan ada yang berdoa, Allahumma sholli ala haramika wa harami rasulika bi barakati Muhammadin. Nah, saya tidak memakai itu, tapi memakai yang kedua. Allahumma sholli ala haramika wa harami rasulika bi barakati bi rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Artinya kepada Allah. Apakah memang begitu? Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ketika kita berbicara tadi tentang pengertian sunnah, begitulah para ulama menyebutkan pengertian sunnah. Tadi saya katakan wajib adalah, ringkasan wajib adalah jika ditinggalkan berdosa. Itu ringkasan wajib. Ringkasan sunnah adalah jika tidak ditinggalkan tidak berdosa. Itu pengertian yang disebutkan para ulama. Adapun prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Mengerjakan sunnah tersebut. Jangan kemudian karena sunnah kemudian ditinggalkan. Bukankah amaliyah sunnah setelah mengerjakan amaliyah wajib itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma taradtu alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." فإذا أحببته كنت سمعه الذي يبصر به ويسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن استعاذني لأعوذنه ولئن سألني لأعطينه. Artinya masih saja hamba-hambaku, tidaklah hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku sukai selain amalan wajib. Amalan wajib dulu. Setelah itu masih saja hamba-hambaku mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah wajib sampai aku mencintainya. Adapun yang kita sebutkan tadi itu pengertian. Jadi bedakan antara kita belajar sebuah sistematis dalam sebuah ilmu, kedisiplinan ilmu dalam Islam, beda dengan saat kita mengajak manusia ayo beramal. Itu bedakan. Ya. Jadi dianjurkan untuk mengamalkan amalan sunnah. Makanya ada perkataan Imam Al-Qayyim beliau mengatakan begini, atau saya teruskan dulu hadisnya. Sampai aku mencintainya, masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia minta perlindungan, aku lindungi. Jika dia meminta, aku akan kabulkan permintaannya. Ini keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah. Dan salah satu hal yang amalan yang bisa menghantarkan kecintaan kita kepada Allah adalah amalan sunnah. Saya sering menyebutkan begini. Ada perkataan Musa al-Nasr. Al-Syekh Al-Allamah Musa al-Nasr rahimahullah. Salah satu syekh kita dari Yordania yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan begini. Kana salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah.
Wan nasul yaum ba'dhum yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Perhatikan perkataan beliau baik-baik. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah tidak wajib karena dia adalah sunnah Rasul, karena dia adalah ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang sekarang meninggalkan sunnah, yang artinya meninggalkan amalan ajaran Rasul SAW. Li'annaha sunnah, karena hanya dianggap sebagai hukumnya sunnah tidak wajib. Pahamlah perkataannya. Contoh nih, jenggot. Ya, kada berjenggot sidin. Apalagi jenggot kayak tusuk sate jar. Jenggot kayak tusuk sate jar. Akhirnya kada berjenggot. Ketika ditanya kenapa nggak berjenggot? Sunnah Rasul SAW. Berarti dia meninggalkan ajaran Rasul karena hanya dianggap sebagai sunnah. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi ketika kita tadi membicarakan pengertian sunnah, itu sebatas sebuah pengertian dibicarakan oleh para ulama dalam kedisiplinan ilmu usul fikih. Tapi kalau ukuran kita untuk menganjurkan amaliyah sunnah, maka kerjakan sebanyak-banyaknya. Makanya para ulama di antaranya Imam Al-Qayyim mengatakan, dukhulul jannah bi rahmatin minallah. Masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Wa tafadulu darajatil jannah, dan perbedaan tingkatan surga bi an-nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Ya, perbedaan tingkatan seseorang dengan seseorang dalam tingkatan-tingkatan surga itu dengan amalan-amalan sunnah. Baik. Adapun doa yang disebutkan tadi, bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah mudahkan saya menziarahi kota Mekah dan Masjid Nabawi dengan berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus didudukkan dulu. Tidak ada keraguan di dalam diri kita dan sebuah keyakinan yang sangat menancap dalam diri kita bahwa zat tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan berkah. Itu tidak bisa didiskusikan. No discuss, la niqash fiha. Tidak ada diskusi dalam hal itu. Tidak ada keraguan dalam diri kita bahwa tidak ada zat tubuh manusia siapapun dia yang lebih berkah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam zat tubuhnya yang penuh dengan berkah. Keringatnya, air ludahnya, kemudian bahkan bekas air wudunya, rambutnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam penuh dengan berkah, dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keberkahan itu. Adapun kalau ada orang minum diberikan, maka ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan diperbolehkan seperti Imam Nawawi dan yang lainnya. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak sama kesolehan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesolehan manusia biasa. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah mengerjakan itu kecuali kepada Rasulullah. Manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak pernah dikerjakan mereka mengambil keringat Abu Bakar, mereka mengambil bekas, berebutan dengan bekas minumnya Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada riwayat. Itu walinya para wali itu. Alahan pada wali kutub yang ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Maka tidak diragukan lagi bahwa zat tubuh Nabi Muhammad SAW penuh dengan berkah. Tetapi kita sekarang membicarakan, bisakah kita berdoa dengan doa tadi? Allahumma sahil ziyarata haramika wa harami nabiyika bi barakati Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu alam, saya belum dapati riwayat seperti itu. Kita belum dapati riwayat seperti itu. Wallahu alam. Nah. Sudah pernahkah pian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haruskah dikisahkan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang bermimpi melihatku, maka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia benar-benar telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan tidak bisa memisalkan dirinya dengan aku. Tetapi harus dipahami, yang dilihat adalah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar sesuai dengan sifat yang disifati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seperti beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, beliau tidak kribo, tidak juga terlalu lurus, beliau tidak ada uban. Ulun bermimpi saya melihat Rasulullah SAW, tapi ubannya putih berata. Makanya bisa katakan kaipian mungkin tuh lain Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW badannya tegap, kemudian matanya besar, mulutnya besar, dadanya bidang, dan seterusnya. Sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang tulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Jika pernah berikan tips atau nasihat untuk atau cara agar bisa bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang, para ulama mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingatnya. Sering-sering bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dimudahkan untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diperhatikan, sebagian orang di dalam perihal melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan. Di antaranya bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, dan ini tidak dibenarkan. Karena Nabi Muhammad SAW wafat dengan berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma' para sahabat. Berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Tidak bisa didatangkan, tidak bisa ditemui. Di dunia dalam keadaan jaga. Tidak bisa. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Bahkan ada dalil yang menentangnya. Bahkan dikhawatirkan tidak percaya terhadap Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma para sahabat. Bagi siapa yang mengaku bisa mendatangkan, bahkan ada kelompok yang mengatakan bisa berjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innaka mayyit. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan wafat. Dan masih banyak ayat yang lain. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka akan kekal abadi? Tidak. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis sahih beliau menyatakan beliau wafat. Ya. Kemudian ijma' para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berdiri di hadapan para sahabat, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau sudah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan berdiri sendiri. Maka sebagian orang kadang-kadang
mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, dan lebih parah lagi ditambahi mendapatkan amalan. Maka ini sahabat Rasul nih, sahabat nih, ya, radhiyallahu anhu nih. Ini tidak benar ya para ikhwah. Taib. Apakah memberikan promo pada hari dan pada tanggal tertentu ketika usaha tersebut telah mencapai 1 tahun termasuk bertasyabuh terhadap orang kafir? Maksudnya apakah dikategorikan sama seperti ulang tahun atau anniversary? Tidak juga. Tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut seperti ulang tahun atau yang semisalnya. Ya, tidak ada. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.